Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Apa kabar Bapak. Ustadz Alhamdulillah Rafiq? sehat. Bapak Alhamdulillah, gimana, Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Alhamdulillah kita bertemu ya di Ya, hari ini, pagi hari ini dengan Ustadz Rafiq selaku Kepala Sekolah SMP Al Imam Assalamualaikum. Balikpapan Mm-mm. atau biasa disebut dengan Aisba ya, Iya, Aisba Balikpapan. Baik Ustadz, saya hadir di sini ingin berbincang-bincang dengan penjenengan gitu nggih, ya nggih, terkait dengan sekolah penggerak ya, nggih. karena SMP Al Imam adalah merupakan salah satu SMP penggerak angkatan ketiga di Kota Balikpapan. Nggih. Nah, mungkin gimana ini perkembangannya sudah 1 tahun ini ya? 1 tahun. Sudah satu Iya. tahun. Monggo silakan Ya, mungkin. Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Ya, Alhamdulillah kan Bapak sendiri membina sekolah kami itu sebelum kita itu ditunjuk atau lolos menjadi salah satu sekolah penyelenggara sekolah penggerak seperti itu. Jadi sedikit flashback ketika kami mendaftar untuk mengikuti program sekolah penggerak seperti itu. Jadi ada beberapa mekanisme yang kami lalui karena memang yang diuji itu kan kepala sekolahnya Kepala sebenarnya. sekolahnya. Kepala sekolah yang diuji. Jadi ada tes tulisnya, kemudian ada micro teachingnya, dan juga ada wawancaranya. Wawancara itu kurang lebih sekitar 2 jam seperti itu. Dan alhamdulillah kami SMP Al Imam itu ditetapkan menjadi salah satu kandidat sekolah penggerak seperti itu di angkatan ketiga Kota Balikpapan seperti itu, alhamdulillah. Dan ini adalah tahun kedua dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya program sekolah penggerak itu kan pendampingan selama 3 tahun dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur yang dibawa langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek. Nah, alhamdulillah dari 1 tahun ini banyak sekali perubahan-perubahan dan juga hal-hal yang telah kami lakukan. Di tahun pertama itu mulai dari pelaksanaan P5, kemudian eh, terkait mengenai pembelajaran menggunakan teknologi itu sudah kami kembangkan seperti itu. Ada namanya program TDP-NSD, Teacher Development Program and School Digital. Jadi school digitalnya juga kami canangkan juga karena memang kan sekolah penggerak itu eh, selain dari berpusat pada siswa, kemudian juga terkait mengenai school digitalnya juga, dan juga terkait mengenai profil pelajar Pancasila yang direpresentasikan di kegiatan P5-nya itu. Seperti alhamdulillah di tahun pertama itu kami berjalan. Pertama di school digitalnya itu kami ada LMS, Learning Management Systemnya, punya ISBA sendiri, dan juga bekerja sama dengan instansi lain yaitu Kelas Pintar. Nah, itu untuk mengembangkan school digitalnya. Kemudian untuk P5-nya kami juga ada menggunakan untuk meningkatkan P5-nya di pemahaman terkait mengenai profil pelajar Pancasilanya. Itu ada kita Markeday Nusantara, kemudian kita ada kegiatan Student Day, ya seperti itu yang untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila yang programnya seperti itu, dan juga pembelajaran di kelas yang didampingi seperti itu. Dengan itu adalah kegiatan-kegiatan pengembangannya secara internal di sekolah. Tentunya di sekolah penggerak sendiri kan ada kegiatan-kegiatan seperti PMO yang Bapak sendiri sering mengikutinya ya. Kemudian juga ada lokakarya, kunjungan lapangan dari fasilitator, dan alhamdulillah itu sudah berjalan di tahun pertama seperti itu, dan kami alhamdulillah di tahun kedua ini kembali melaksanakan. Cuman bedanya kalau dulu PMO itu langsung dipimpin oleh fasilitator. Iya. Nah, sekarang di tahun kedua langsung kepala sekolah dan juga dari pengawas seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dia tahun pertama alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun ada juga tantangannya. Ada tantangannya. Iya, luar biasa tantangannya. Apa itu tantangannya? Ya, tantangannya itu kan memang
di tahun pertama karena kami berbarengan harus reakreditasi. Bersamaan dengan kegiatan reakreditasi. Iya, reakreditasi, alhamdulillahnya. Jadi tantangannya bagaimana agar reakreditasinya juga berjalan dengan baik, sekolah penggeraknya juga berjalan dengan baik. Di sisi lain juga karena memang kami sendiri sebagai kepala sekolah sedang menempuh pendidikan S2. Jadi bagaimana itu tantangan itu untuk memanage juga, ya. Iya. Itu. Iya, Nah, tapi alhamdulillah kita jalankan bagaimana kita mengatur manajemen waktunya. Alhamdulillah satu demi satu itu berjalan dengan baik. Jadi reakreditasi karena memang ternyata kami mendapat visit, jadi kunjungan reakreditasinya seperti itu. Jadi reakreditasinya alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami juga tetap mendapatkan akreditasi A, bahkan nilainya itu naik. Ya, jadi tadinya berapa nilainya? Tadinya 91 menjadi 94. Luar biasa. Alhamdulillah gitu. Jadi dan sekolah penggeraknya juga berjalan dengan baik. Kemudian kuliahnya juga berjalan dengan baik, alhamdulillah. Itu di tahun pertama, Bapak. Ya. Ini berarti SMP Al-Imam sudah melalui ini kegiatan PSP tahun pertama. Ini akan lanjut ke tahun kedua. Bagaimana Ustadz dengan perkembangan SDM di SMP Al-Imam terkait dengan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di SMP Al-Imam melalui sekolah penggerak. Bagaimana, ada kendala enggak? Betul ya, memang. Mutu SDM-nya. Kalau berbicara kendala, saya kira hampir semua sekolah itu ada kendala. Baik kendala eksternal, internal, tinggal bagaimana kita memanage, melihat skala kendala tersebut. Jadi kalau di SMP Al-Imam, misalnya Sekolah Balikpapan memang untuk pelaksanaan sekolah penggerak atau PSP itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Kalau berbicara kendala terbesar sebenarnya yang kami hadapi adalah rotasi guru. Rotasi guru. Iya, Kenapa rotasi guru gimana? Cukup signifikan. Yang pertama, ketika dalam program sekolah penggerak itu kan bagaimana kita bisa mengembangkan profesionalisme guru. Nah, jadi ketika guru-guru yang sudah kami latih mengikuti program-program sekolah penggerak dalam peningkatan kompetensi mereka, baik kompetensi sosial, kemudian kepribadian, kompetensi pedagogik, apapun profesional, mereka sudah baik. Ternyata qadarullah karena memang dari yayasan tadi ada pengembangan, maka sebagian itu dirotasikan ke SMA. Dipindah ke SMA untuk guru-gurunya. Kemudian yang kedua ada juga mereka pindah. Seperti itu, ada yang kerja di BUMN dan sebagainya. Nah, ini tantangan jadinya. Yang tadinya secara pengembangan profesionalisme guru di SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan sudah kita lakukan, dan qadarullahnya di tahun kedua kami harus rekrutmen baru dengan personil baru, otomatis kami harus memahamkan kembali. Memahamkan terkait mengenai sekolah penggerak, visi misi sekolah, kemudian juga meningkatkan profesionalisme guru-guru kita yang baru seperti itu. Walaupun memang rekrutmen itu tidak semuanya fresh graduate, ada juga yang berpengalaman, tetapi otomatis kan harus menyamakan visi misi. Nah, sehingga program kita bisa membreakdown program kita ke teman-teman semuanya, sehingga mereka bisa paham dan bisa beriringan berjalan bersama. Karena kalau hanya kepala sekolahnya yang paham, nanti nggak jalan. Nah, itu jadi bagaimana problemnya adalah kendala kami harus terus mensinergikan program-program sekolah ke guru-guru seperti itu. Itu sih problem yang terbesar yang kita hadapi seperti itu. Jadi bagaimana meningkatkan kompetensi guru-guru yang baru, gitu kan? Guru-guru yang baru supaya mempunyai kompetensi yang baik, gitu ya, yang baik, betul. Mempunyai mutu yang baik. Nah, ini apa yang sudah Bapak lakukan selaku kepala sekolah untuk meningkatkan mutu guru ini? Ini levelnya masih di sini, harus ditingkatkan. Nah, ini apa kiat-kiat penjenengan? Yang kiat-kiat saya adalah saya mencoba memetakan. Jadi kalau kita berbicara terkait model pengembangan profesionalisme guru itu, saya melihat ada sebuah buku yang cukup bagus. Jadi
terkait mengenai profesionalisme, itu karyanya Hammond, orang Amerika, bahwasanya model pengembangan profesionalisme guru itu berdasarkan pada binaannya itu ada 7. Jadi kita mencoba pengembangannya berdasarkan kompetensi pertama. Jadi kami gali kompetensi guru-guru, baik yang tadi pedagogiknya seperti apa, kemudian profesionalnya seperti apa, sosialnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Kepribadian dan sosial itu bagaimana agar selaras dengan visi misi sekolah. Ya? Karena kami kan sekolah Islam seperti itu. Kemudian juga berdasarkan pengembangan karir mereka ke depannya seperti apa. Jadi kita sampaikan pertama bisa mereka probation, kemudian kontrak, tetap, dan sebagainya. Untuk menuju itu kan sebagai jenjang karir mereka. Kemudian ada awarding guru, itu juga kami sampaikan. Kemudian juga ada beberapa program pengembangan. Jadi model-model pengembangan yang kami coba desain untuk melakukan pengembangan guru tersebut seperti itu. Jadi berbasis karir atau inovasi sekolah, kemudian berdasarkan pada kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Kan banyak sekali kebijakan misalnya di tahun ajaran baru ini, bahwasanya sekarang kalau dulu KOSP, nah sekarang KSP. Nah ini kami mensosialisasikan, kemudian rapor pendidikan kami sosialisasikan. Jadi sehingga agar selaras antara kompetensi yang mereka ingin kita naikkan, ingin kita gali dengan model-model yang akan kita lakukan dan kita sinergikan dengan program sekolah penggerak. Jadi ada namanya kami Kombel, ya kan? Ada komunitas belajar. Nah di komunitas belajar itu kita adanya tactic sharing. Tactic sharing itu guru-guru, misalnya guru Al-Quran di hari Sabtu, mereka satu-satu akan kita tunjuk untuk praktek mengajar, berbagi praktek baik mereka selama mengajar, dan di situ sharing, oh ini kayaknya cocok atau tidak, ini bagus atau tidak. Nah itu kita lakukan di hari Sabtu seperti itu. Dan juga ada in-house training, ada workshop, ada pelatihan baik secara luring maupun daring. Nah itu sih pengembangan yang kami lakukan untuk meningkatkan kompetensi guru seperti itu, karena memang ya tadi rotasi guru yang cukup signifikan, tetapi jangan sampai itu menjadi kendala yang bisa menghambat kemajuan sekolah seperti itu. Itu sih. Iya. Dalam hal peningkatan mutu tadi sudah banyak yang Bapak lakukan ya. Ada enggak pihak-pihak yang dilibatkan dalam peningkatan mutu tadi? Oh ya, tentu kalau peningkatan mutu itu banyak sekali yang kita libat. Seperti halnya Bapak sendiri, kami kemarin sempat undang untuk kita bedah rapor pendidikan. Alhamdulillah Bapak juga mendampingi kami selalu kan. Kemudian yang kedua dari fasilitator. Pak Abdul Rozak. Dari mana itu Pak Abdul Rozak? Pak Abdul Rozak, beliau adalah sebenarnya dosen UINSI. Dosen UINSI yang ditunjuk oleh BGP menjadi fasilitator sekolah penggerak di Kota Balikpapan seperti itu. Kemudian juga lembaga-lembaga lain yang kami undang untuk mengisi pelatihan-pelatihan seperti itu berdasarkan pada kebutuhan guru sebenarnya. Jadi pengembangan itu kan kita melihat satu adalah kebutuhan individu guru itu, kemudian kebutuhan sekolah, kemudian student centernya itu seperti apa. Jadi kita ramu, oh ternyata kita lagi butuh untuk peningkatan kompetensi apa. Nah itu kita libatkan, misalnya dinas pendidikan. Alhamdulillah dinas pendidikan juga aktif melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi dari terkait mengenai BIMTEK Kombel, kemudian BIMTEK terkait mengenai penanganan siswa. Nah ini tentunya menjadi ilmu buat teman-teman yang kita kirim dan mereka mendiseminasikan di sekolahan. Itu. Baik, Ustaz Taufik, ketika guru-guru ini sudah banyak dilatih ya. Baik tadi dari fasilitator, dari instansi terkait kan, dari dinas pendidikan dan sebagainya. Bagaimana penjenengan sebagai kepala sekolah bisa mengukur bahwa ini loh target kita sudah tercapai nih dari guru untuk mengetahui ada peningkatan enggak setelah dilatih? Ya. Jadi
ada namanya evaluasi. Jadi evaluasi yang kita akan berikan itu adalah per triwulan, 3 bulan sekali. Jadi per triwulan kami evaluasi guru-guru bahwasanya ini peningkatan. Pertama yang kita lihat adalah berdasarkan hasil supervisi kelas. Supervisi kelas. Jadi kami supervisi kelas ada 2 hal. Ada namanya supervisi terjadwal dan supervisi tak terjadwal. Nah, kalau supervisi terjadwal otomatis kamu udah sampaikan. Nah, terkadang kan kalau terjadwal mereka udah prepare. Siap tuh. Siap. Nah, tapi kadang kita juga perlu namanya supervisi tak terjadwal. Dadakan. Jadi apakah mereka udah kembangkan belum nih? Kemudian kita bisa mengetahui kira-kira model pembelajaran yang mereka gunakan itu apa, pendekatan diferensiasinya sudah digunakan atau belum. Nah, itu kita bisa lihat secara komprehensif ketika kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, kita juga lakukan penilaian yang per bulan adalah ada namanya kita ada laporan bulanan dari bagian admin dan sebagainya. Nah, itu kami kontrol terkait mengenai kedisiplinan. Nah, masuk gurunya, kemudian kepulangannya, itu kita kontrol. Yang kita sampaikan juga per triwulan bahasanya, kedisiplinnya seperti ini, keikutsertaan pelatihannya seperti ini. Bagaimana menyampaikan? Di coaching. Dan Bapak melakukan coaching. Dan kami ada namanya coaching per divisi. Nah, jadi kan dalam manajemen instruksional. Jadi saya menggunakan manajemen instruksional. Manajemen instruksional ini yang kita lakukan adalah untuk pembelajaran sebelum ke kepala sekolah itu harus coaching dari bagian kurikulum. Jadi kurikulum itu mengcoaching semua guru-guru kira-kira permasalahan apa yang mereka hadapi di kelas gitu. Untuk wali kelas itu di-coaching oleh bagian kesiswaan. Karena terkadang kan pas istirahat atau apa. Nah, itu untuk menanggulangi adanya bullying atau lain sebagainya sehingga kita harus menangani itu. Jangan sampai berkembang dan sebagainya. Melalui kegiatan coaching oleh kesiswaan. Nah, kemudian untuk ketua-ketua kombel komunitas belajar itu di-coaching oleh Litbang. Nah, kemudian di setiap hari Sabtu itu kami ada rapat. Rapat internal waka-waka dengan kepala sekolah menyampaikan hasil coaching mereka per minggunya. Nah, kira-kira dari hasil coaching itu siapa yang perlu dipanggil oleh kepala sekolah untuk coaching lanjutan. Seperti itu. Kadang kan dari waka-waka itu bilang, Ustaz kayaknya cukup di kami aja katanya. Ya, karena kalau sudah sampai ke kepala sekolah nanti beda katanya. Ada kalanya seperti itu, Pak. Jadi lebih ke keluargaan sebenarnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana peningkatannya. Nah, seperti itu. Luar biasa. Ustaz Taufik sudah melakukan banyak hal ya dalam kegiatan peningkatan mutu melalui sekolah penggerak. Alhamdulillah. Jadi kalau saya mendengarkan apa yang penjenengan sampaikan tadi, ya sebagai kepala sekolah sudah melakukan banyak hal dan kami dari Dinas Pendidikan pun mendukung sepenuhnya ya dari apa yang menjadi cita-cita Pak Rafiq selaku kepala sekolah SMP Al-Imam untuk senantiasa meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak. Baik, mungkin pertemuan kita tidak bisa lama-lama karena setelah ini saya ada kegiatan juga di sekolah yang lain dan mungkin ada closing dari penjenengan mau disampaikan. Pertama namanya pembicaraan kita hari ini. Betul, Bapak. Alhamdulillah, yang pertama kami ucapkan syukuran jazilan, terima kasih banyak Bapak atas coaching yang senantiasa diberikan kepada kami. Kemudian banyak hal juga bukan hanya saja ketika Bapak berkunjung ke sekolah, tapi kadang kalau kita ketemu dan sebagainya kita bahas terkait mengenai pengembangan sekolah, itu luar biasa sekali bagi kami seperti itu. Dan tentunya kami juga menyadari sekolah kami adalah sekolah yang belum gitu lama sebenarnya berdiri. 2015 tahun ajaran 2015-16 kami berdiri, dan untuk di lokasi baru itu baru 2 tahun sebenarnya. Ya, alhamdulillah untuk PPDB kami mengalami kenaikan walaupun belum terlalu signifikan, tetapi setidaknya
ada mengalami kenaikan karena memang maksimal kita hanya menerima 2 rombel untuk tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk tahun ini kami mencoba untuk meningkatkan 3 rombel. Semoga ini dengan pengembangan yang kami lakukan itu bisa tercapai seperti itu. Jadi tentunya tapi memang kita sadari tiada gading yang tak retak. Jadi tentunya kami harapannya terus mendapatkan bimbingan dari Bapak untuk senantiasa melakukan inovasi-inovasi terkait mengenai sekolah kami, termasuk di SMP Al-Iman School Terutama Balikpapan. peningkatan mutu gurunya. Terutama di guru-gurunya, nggih Bapak. Mungkin itu yang bisa kita sharingkan ya, nggih. Pak Rafiq. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kegiatan yang Siap, Bapak. lain yang akan datang. Nggih. Saya pamit gitu ya Nggih. untuk melaksanakan kegiatan di sekolah yang Siap, siap.